Latar di negara Cina, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pekerja bangunan tengah melakukan pengeboran. Ia secara tak sengaja menemukan bunker bekas tentara Jepang, lebih tepatnya pada masa Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Jepang menduduki sebagian wilayah di sana hingga berakhirnya perang pada tahun 1945. Berlokasi di sebuah kuil, kisah akan berfokus kepada seorang pengusir hantu bernama Yuan. Ia memiliki sebuah tanda pada dahi dan dikenal dengan julukan pengusir hantu nomor 1. Saat ini, Yuan kedatangan pasien seorang remaja yang diantar oleh ibunya karena kesurupan dan setelah pengusiran selesai, para pengunjung kuil yang merasa takjub dengan kemampuan Yuan sukarela memberikan donasi untuk amal. Namun fakta di balik kejadian sebelumnya, ia ternyata telah menyewa si remaja sekaligus ibunya untuk berpura-pura sebagai pasien kesurupan demi bisa mengumpulkan dana amal atas nama seseorang. Saat akan hendak pulang, Yuan ditemui oleh seorang ketua preman kampung bernama Samsul, di mana Samsul yang mengaku hendak tawuran kini meminta keberkahan dari Yuan untuk didoakan supaya menang. Sempat menolak karena memanjatkan doa seharusnya untuk meminta perdamaian pun, Yuan langsung menerima permintaan tersebut saat diberi sejumlah uang. Setibanya di tempat yang akan menjadi lokasi tawuran, Yuan yang melihat pihak lawan memiliki postur tubuh besar merasa perlu untuk mengurungkan niatnya. Namun Samsul menahannya agar tidak pergi karena ternyata Yuan sendirilah orang yang harus menyerang musuhnya ini, yang karena pedang miliknya juga telah dipersiapkan. Yuan yang tidak dapat melarikan diri pun terpaksa harus menunjukkan skill bela diri yang dikuasainya, tetapi karena terlalu excited mengayunkan pedang, Yuan tak sengaja melukai Samsul dengan cepat segera melarikan diri dari area itu. Di mana Samsul bersama anak buah yang spontan melakukan pengejaran berhasil dikecoh oleh seorang wanita pekerja malam bernama Yuli yang merupakan salah satu teman dekat Yuan saat ini. Keesokan paginya, Yuan biasa menjual obat perkasa laki-laki untuk menambah penghasilan, di mana Yuli yang terbiasa ada di sekitar area itu, kini merasa khawatir dengan Yuan mengingat Samsul yang pasti sedang mencari keberadaannya. Hingga tak lama, datang seorang pengusaha kaya yang ingin menemui Yuan, namun tidak untuk membeli barang yang dijualnya. Laoban, 这个美国最新进口药，买啦，你们可以回去一起用的。第一驱魔师李元杰。Di sana si pengusaha yang mendapat kabar jika Yuan merupakan ahli dalam pengusiran hantu ingin meminta bantuan untuk menyembuhkan anaknya. Ia mendapat rekomendasi dari guru Yuan sendiri selaku pengusir hantu terkenal, sehingga tak heran jika kini menawarkan tarif tinggi jika bersedia menerima tawarannya. Sempat ingin membawa kabur uang itu, Yuan akhirnya ikut dan dibawa menuju rumah sakit tempat anak si pengusaha dirawat. Setibanya di depan pintu, Yuan yang dapat merasakan aura jahat sekaligus melihat penampakan makhluk halus menemukan anak si pengusaha ditunggangi sesosok hantu tentara Jepang. Ia langsung menutup pintu agar tidak diganggu selama pengusiran berlangsung dan lekas membaca mantra, tetapi setelah mengelabui si pengusaha bersama anak buahnya, Yuan lekas mengambil koper berisi uang dan pergi ke kuil untuk menyumbangkan uang tersebut atas nama seseorang. Entah siapa orang itu dan kenapa Yuan sampai melakukan sejauh ini. Ia yang sadar jika keberadaannya sedang dalam bahaya pun berniat pergi meninggalkan kota sementara waktu. Tepat saat Yuan masih membereskan barang, ia kedatangan tamu yang mengaku sebagai kakak kelasnya saat masih sekolah dulu, di mana si pria bernama Rian bermaksud ingin meminta bantuan dan menawarkan kamar kosong di rumahnya jika Yuan ingin bersembunyi. Sehingga tanpa buang waktu, Yuan yang setuju pun langsung berangkat saat itu juga.
Sesampainya di lokasi, Yuan dibawa menuju salah satu kamar dan mendapati aura jahat dari dalam ruangan itu. Ia diminta agar menyembuhkan seorang anak di mana Rian, selaku ayah, mengaku telah bertemu dengan guru Yuan dan mendapat rekomendasi yaitu Yuan untuk menangani masalah ini. Namun Yuan menolak dengan mengaku jika ia telah kehilangan kemampuannya. 我这是没救儿子。我真的不是什么驱魔师了，我没有法力帮不了你。师傅，艾德曼才10岁，你真的软禁他的枪吗？我求求你！老婆， Karena merasa kasihan, Yuan akhirnya bersedia dan melihat si anak tengah didampingi sesosok hantu tentara Jepang. Sama seperti apa yang dialami anak si pengusaha, ia kembali mengurungkan niat untuk membantu dan memberitahu Rian jika hantu yang mendiami tubuh anaknya saat ini adalah iblis yang menghisap jiwa, di mana Yuan yang tidak bisa berbuat apa-apa mengingatkan Rian agar jangan melepaskan jimat pemberian dari gurunya, karena dengan adanya jimat itu, si anak dapat bertahan kurang lebih selama 1 bulan. 你们儿子有1个月的时间，可以找谁？ 你们可以找一个叫陈坤的大老板。真的对不起，阿杰，阿杰。 Malam harinya, Yuan menemui Yuli dan mendapat kabar jika saat ini kelompok Samsul masih mencari keberadaannya. Ia yang tidak ingin membuat Yuli khawatir, lekas meyakinkan jika para berandalan tersebut tidak mungkin berani melukai seseorang. Namun di tengah pembicaraan, Samsul bersama anak buah tiba-tiba datang sehingga... Memasuki gang sempit, Yuli yang terkilir membuat Yuan harus menghadang Samsul yang menyerang. Ia sama sekali tak menyadari jika jam tangan miliknya telah jatuh dan ditinggal pergi begitu saja. Dan karena Yuli untuk saat ini tidak bisa berlari, Yuan yang ingin memastikan temannya selamat pun menggendong wanita tersebut sampai akhirnya... Dan ya, masalah lain muncul di mana anak buah si pengusaha juga mencari Yuan untuk meminta pertanggungjawaban. Di mana pada momen ini, kedua belah pihak saling berebut untuk menentukan siapa dari pihak mereka yang lebih pantas untuk menangkap Yuan terlebih dahulu. Di mana hal itu membuat Yuan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di sana, Yuan bersembunyi dalam mobil seorang influencer bernama Sora, di mana Sora yang sengaja datang karena diminta oleh Rian kembali meminta bantuan agar menolong si anak. Dan karena terus menolak, Sora yang telah mendapat kabar dari guru Yuan terkait Yuan selaku pengusir hantu nomor 1 pun menjadi penasaran akan alasannya tidak ingin membantu, sehingga Yuan yang merasa jengkel lekas mengajaknya pergi untuk menemui gurunya. 他还告诉我你就是 No.1 的驱魔师。现在去找师傅，现在马上。 Dia bernama, kita panggil saja dengan sebutan Sang Master. Meskipun berpakaian lusuh serta hobi jajan sembarangan, Master yang memiliki kemampuan istimewa pun meminta Yuan agar menerima takdirnya sebagai pengusir hantu. Ia meyakinkan jika setiap orang memiliki takdir berbeda, seperti Yuan yang memiliki kemampuan istimewa. Namun di tengah pembicaraan, Yuan yang menyadari jika jam tangannya hilang, lekas pergi untuk mencarinya. Sora yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Yuan membuat Master lekas kembali menceritakan tentang muridnya itu. Ia menjelaskan jika Yuan memiliki mata ajaib yang dapat melihat roh halus, di mana kemampuannya itu sudah dimiliki oleh Yuan semenjak lahir dan mulai terbuka di umur 7 tahun. 这个天赋是 natural born 的，阿杰 small boy 你有阴阳眼。 Ibunya yang khawatir langsung membawa Yuan kepada si Master karena curiga anaknya ketempelan, di mana Master yang baru pertama kali melihat mata Yuan seketika menyadari jika anak tersebut memiliki kemampuan istimewa dan meramalkan masa depan Yuan yang akan menjadi pengusir hantu nomor 1. 这是你的天赋，你将来会做No.1的驱魔师。可是我想做医生。这是你的命，天命不可违。 Karena Yuan bercita-cita ingin menjadi dokter, Master menjelaskan jika pria tersebut tidak akan pernah mendapat apa yang diinginkannya. Yuan selalu gagal dalam hal apapun seperti nilai sekolah yang buruk bahkan dalam dunia pekerjaan. Di mana hal itu terjadi karena Yuan memiliki takdirnya sendiri namun belum bisa menerima kenyataan. Destiny my child, Destiny，他的 Destiny 是做 Ghost Master，but he don't want。 Beranjak dewasa, Yuan yang memilih jadi seorang preman kampung menimbulkan masalah hingga dikejar oleh preman sebelah, di mana Master yang berusaha melindunginya dari bahaya justru malah ikut jadi sasaran. Namun semenjak kejadian itu, Yuan akhirnya bisa menerima kenyataan dan mulai mempelajari ilmu mengusir hantu dari Sang Master.
Yuan yang saat ini masih mencari jam tangan miliknya berhasil ditemukan oleh Yuli yang mendampinginya. Di mana Yuli yang penasaran mengapa jam itu dianggap istimewa, tidak diberitahu oleh Yuan akan alasan menyukai jam tangan ini. Dan sebagai bentuk perayaan, Yuan pun mengajak Yuli untuk makan malam. 走了，吃宵夜。你舍得吗？ 舍得啊。 Saat makan di pinggir jalan itulah, Yuan yang sedang membicarakan hal konyol dengan Yuli seketika dihampiri Sora yang ingin mengadakan wawancara, di mana Sora yang mengancam akan mengunggah suatu rahasia besar melalui media sosial, membuat Yuan terpaksa harus menerima permintaan wanita ini, namun tidak memperbolehkan Yuli untuk ikut. 你先回去休息吧，我再来找你。要给钱。 Sesampainya di rumah Sora yang akan dijadikan tempat wawancara, Yuan diperlihatkan sebuah video saat berada di warung makan sebelumnya, di mana Anda semua yang menonton pasti akan dibuat geleng-geleng kepala saat baru mengetahui jika Yuli sebenarnya sudah mati, namun belum mengetahui fakta akan hal tersebut. Dan Yuan seorang dirilah yang hanya dapat melihatnya. 不够明显吗？你们是怎么认识的？如果你不合作，我就把真相告诉他。看不到他。但我知道他会在哪里。 Dengan fakta jika Yuli sudah mengetahui hal ini, Yuan langsung memulai wawancara dengan menceritakan 1,5 tahun yang lalu. Saat dirinya masih menjadi pengusir hantu, ia mendapat pekerjaan dari seorang pemilik tempat prostitusi yang mengaku sering diganggu oleh sosok wanita yang mengakhiri hidupnya dengan cara mengcosplay dirinya menjadi sosok Spider-Man. Sehingga Yuan langsung membuat sebuah portal gaib untuk mengirim hantu tersebut menuju ke alam yang seharusnya. 我打开异度空间的档，顺利让那只女鬼过渡到另一个世界。 Si hantu yang menolak pergi seolah menyimpan dendam membuat Yuan lekas bertanya pada pemilik tempat tersebut sehingga terkuaklah fakta di mana para wanita yang ada di sana ternyata dipekerjakan secara paksa sebagai wanita pengencrit dan diperlakukan tidak manusiawi. Mengetahui hal itu, Yuan pun meyakinkan si hantu jika pemilik tempat telah menyesali perbuatannya. 小姐，你看他都吓成这样，我相信以后他也再也不敢。希望你能转世投胎，下辈子过得好一点。 Untuk memastikan si pemilik tempat tidak mengulangi perbuatannya, Yuan meminta pria tersebut agar membebaskan para wanita yang menjadi korban. Di mana hal itu menjadi awal pertemuannya dengan Yuli selaku korban penipuan online. Yang karena Yuli terus ngintil akibat tidak memiliki tempat tinggal, Yuan yang merasa kasihan pun membawanya ke salah satu kontrakan kosong untuk Yuli tinggali sementara waktu. 你放心吧，这里很安全，而且老板我认识，你就将就着住一下，到时候我再找个更好的地方给你。 Beberapa hari berlalu, Yuan mengunjungi wanita tersebut dan secara tak sengaja menerawang akan penderitaan yang dialaminya. Di mana pasca terkurung dalam ruangan, Yuli hanya ditemani oleh bunga melati Spanyol yang menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Sehingga untuk menghiburnya, Yuan membelikan bunga dengan jenis yang sama untuk dirawat oleh Yuli. 你是怎么看到的？所以你真的看得到鬼？ Bukan hanya itu, Yuan yang mengetahui jika Yuli menyimpan trauma berat, memutuskan untuk membawanya ke kuil dan dijadikan asisten pengurus di sana. Sehingga secara tidak langsung, hal itu membuat Yuli menjadi lebih terbuka dan perlahan mulai melupakan masa lalu kelamnya. Hingga pada suatu malam, mereka berdua yang tengah jalan-jalan berhenti di tempat penjualan aksesoris, di mana Yuan membelikan sebuah jam tangan untuk Yuli gunakan. 而且戴了以后，是不是人变得更漂亮了？怎么？你眼里只有小鸡鸡啊？ Dari sini, terkuaklah fakta di mana jam tangan yang Yuan gunakan tidak lain merupakan jam tangan tersebut, di mana Yuli yang mulai membuka perasaannya lekas memberanikan diri untuk menggenggam tangan pria yang dicintainya ini. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena arah jalan pulang yang berbeda membuat keduanya harus berpisah. Bye-bye. Sadar jika Yuli menyukainya, Yuan yang sebelumnya hendak pulang pun memutuskan untuk kembali menemui wanita itu. Ia sungguh dibuat terkejut saat mendapati gerombolan warga tengah menyaksikan korban kecelakaan yang baru saja tertabrak sebuah mobil, di mana sosok korban yang merupakan wanita membuat Yuan merasa terpukul saat menyadari jika sosok itu adalah Yuli.
Yuan yang tidak dapat melihat arwah Yuli meminta bantuan sang master untuk menemukan wanita itu. Ia mendapat penjelasan jika seorang pengusir hantu mustahil untuk mencintai orang yang sudah mati, dan hal itulah yang menjadi alasan mengapa Yuan tidak bisa melihatnya. Mengetahui hal itu, Yuan yang bersikeras ingin kembali dipertemukan pun membuat sang master akhirnya merasa kasihan dan melakukan ritual terlarang untuk membantunya. Di sana sang master membuatkan simbol pada dahi Yuan untuk membuat kemampuannya tidak dapat digunakan. Di mana simbol tersebut merupakan segel yang dapat dibuka menggunakan api jika nanti Yuan sudah merelakan Yuli pergi. Namun karena masih memiliki aura kuat sebagai pengusir hantu, Yuan pun harus mengurangi aura tersebut dengan cara menyingkirkan kebaikannya. 自甘堕落。这阿娇看到我 Akibat hal itulah, Yuan menjadi seorang penipu dan terus menolak untuk membantu orang kesurupan. Di mana awal pertama bertemu lagi dengan Yuli, ia harus memulai kedekatan di antara mereka karena Yuli telah kehilangan ingatannya saat masih hidup. Dan alasan Yuan belum membiarkan Yuli bereinkarnasi, ia masih mengumpulkan amal kebaikan atas nama wanita itu dengan cara memberikan semua uang yang didapatnya untuk disumbangkan ke kuil. Keesokan harinya, Yuan lekas memberikan uang yang didapat hasil wawancara untuk disumbangkan. Hingga tak lama, Rian bersama istrinya seketika datang memohon bantuan dengan mengaku jika jimat yang dapat menangkal roh halus dari anak mereka telah hilang. Namun Yuan tetap tidak peduli dan berusaha kabur dari tempat tersebut. 那字母的魔力就挣扎，就现在有100道符咒也没有。跟我说这些也没有用，我跟你说过了，我不是驱魔师了。阿姐，我求求你，阿姐，阿姐，我求求你，他真的不行，阿姐，求求你，不好意思，我真的帮不到你们。阿姐， Sora yang berusaha menghentikannya mengingatkan Yuan untuk mengikhlaskan Yuli yang sudah mati. Ia merasa yakin jika wanita itu masih hidup, mungkin saat ini akan memaksa Yuan untuk menyelamatkan si anak yang sedang membutuhkan bantuan. Menyadari hal itu, Yuan yang akhirnya tersadar pun lekas kembali ke kuil untuk menyelamatkannya, tetapi... Hantu tentara Jepang yang melihat sebuah tanda pada tangan Sora seolah memiliki dendam tertentu dan merasuki tubuh si anak untuk menghabisi wanita itu. Sehingga Yuan yang tidak memiliki pilihan akhirnya terpaksa harus membuka segel yang menutup kemampuan istimewanya selama ini dan... Setelah si hantu Jepang berhasil dikeluarkan, Yuan segera menyusuri semua tempat berharap masih bisa bertemu dengan Yuli. Namun karena hal itu jelas mustahil, ia yang frustasi pun memutuskan abok untuk menenangkan pikiran. Hingga tak lama, Samsul bersama anak buahnya seketika datang menghajar Yuan sampai Sora datang ke sana dan membuat para preman pergi. Saat kembali sadar, Yuan kini ada di rumah Sora dan mendapati sepucuk kertas di mana wanita tersebut sedang pergi karena ada urusan. Yang di sana, ia menemukan jimat milik si anak yang ternyata telah dicuri oleh Sora. Menyadari jika Sora sengaja melakukan hal itu demi konten, Yuan yang emosi pun lekas menghubungi wanita itu. Namun Sora menolak memberikan penjelasan karena saat ini sang master telah diculik oleh si pengusaha. Di sana sang master rupanya dimintai pertanggungjawaban karena muridnya yaitu Yuan tidak menyelesaikan pengusiran. Namun baru saja melihat si hantu yang merupakan tentara Jepang, ia yang berusaha melarikan diri pun dipaksa harus tetap melakukan pengusiran ini. Dengan bermodalkan bahasa Jepang yang diketahui, master pun melakukan negosiasi supaya hantu tersebut bersedia pergi, tetapi... Mendengar suara keributan, Sora yang baru tiba di sana lekas segera masuk bersama si pengusaha. Di mana hantu Jepang yang seketika menyadari jika Sora memiliki tanda pada tangannya, lekas merasuki tubuh korbannya itu dan... Di sana, tentara Jepang memanggil Sora dengan nama Mikawa. Ia mengaku sudah menunggu kehadirannya selama 70 tahun
untuk membalaskan dendam. Entah apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, Yuan yang datang tepat waktu langsung membuat segel untuk mengirimkannya ke alam baka, di mana si tentara Jepang seketika meminta bantuan kaptennya untuk menyelesaikan dendam tersebut. Dengan penuh emosi, Yuan memarahi Sora akibat tidak memikirkan perasaannya dalam melakukan tindakan. Ia kali ini tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan Yuli selaku wanita yang dicintainya. Dan saat akan meninggalkan rumah sakit, Yuan kembali mendapatkan uang berkat jasanya yang berhasil menyelamatkan anak si pengusaha. Tak berhenti di situ, Yuan bersama gurunya kini ditemui oleh seorang perwakilan dari pihak pemerintah. Mereka diminta untuk memeriksa suatu hingga sang master langsung menitipkan uang yang baru didapat oleh Yuan untuk disumbangkan ke kuil dan segera ikut berangkat menuju lokasi tujuan. Di sana, Yuan bersama gurunya ternyata dibawa ke dalam bunker bekas tentara Jepang yang ditemukan oleh pekerja bangunan yang di dalamnya terdapat 3 tengkorak manusia yang dapat dipastikan jika ketiganya merupakan tentara Jepang terdahulu. Dan semenjak bunker ini ditemukan, pembangunan langsung terhenti akibat meninggalnya beberapa pekerja secara misterius. Dengan memegang katana yang ada di ruangan itu, Yuan dapat melihat jelas kronologi yang terjadi saat perang berakhir, yang mana pada waktu itu, kapten tentara bersama 2 ajudannya memutuskan untuk menumbangkan 4 orang anggota demi menjaga rahasia jika para tahanan telah dihabisi oleh sang kapten. Tidak terima akan kebijakan itu, 4 tentara itu pun berontak demi bisa pulang ke kampung halaman, di mana salah satu dari mereka bernama Mikawa memiliki sebuah tanda pada bagian tangannya. Menyadari Sora dalam bahaya, Yuan bersama gurunya langsung memutuskan pergi ke kuil. Yang setibanya di sana, wanita itu kini tengah dicekik oleh pengurus kuil yang dirasuki arwah si kapten tentara, di mana hantu itu membawa jiwa Sora ke alam lain, sehingga Yuan lekas segera mengejarnya. Berlokasi di sebuah dimensi berbeda, Yuan harus menghadapi si kapten untuk mengambil kembali jiwa Sora, di mana sang master yang ikut membantu membuat Yuan dapat menyegel sosok tersebut dengan cukup mudah. Dan setelah Sora kembali didapatkan, Yuan yang hendak mengirimkan hantu ini ke alam gaib pun seketika mendapatkan masalah karena hantu tersebut berusaha membawanya, tetapi dan ya, Yuan berhasil selamat berkat bantuan Yuli yang tak diduga kemunculannya. Namun karena Yuan tidak dapat melihat wanita yang dicintainya itu, sang master menyarankannya untuk tidak mengandalkan mata melainkan hati serta perasaannya. Pada detik ini, Yuan benar-benar dibuat bahagia saat mengetahui jika Yuli sudah mengingat semua tentang mereka. Namun pertemuan ini menjadi pertemuan terakhir karena Yuli harus segera pergi. Tamat, ending yang sangat